Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak dalam episode yang baru ini, yaitu episode tentang kitab Yesaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling banyak dicintai orang. Mungkin menjadi salah satu kitab nubuatan yang sangat dikenal baik di kalangan orang Kristen ataupun bahkan orang yang di luar Kristen. Beberapa perikop yang begitu terkenal seperti Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 7 ayat 14 tentang Immanuel, Yesaya 9 ayat 5 dan 6 tentang nubuatan Putra Allah yang biasanya dibacakan di dalam kisah-kisah Natal. Lalu pasal 26 ayat 8 tentang keadilan, pasal 40 ayat 3 tentang janji Mesias, Yesaya 31, dan juga Yesaya 53 yang paling sering kita kenal kalau kita di dalam peringatan Jumat Agung, Paskah, atau di dalam mengambil perjamuan kudus. Bahkan salah satu daripada ayat ini ada di dalam inscription atau moto semboyan yang ada di gedung PBB sekarang ini. Ya, bagaimana dikatakan pedang digantikan dengan mata bajak dan seterusnya. Jadi bicara mengenai keadilan dan kedamaian. Jadi kitab ini banyak mengandung fakta-fakta yang atau materi-materi faktual tentang kondisi bangsa Israel pada tahun 700 sebelum Masehi. Nah, salah satu kebenaran yang hakiki yang kita dapat dari kitab ini, terlepas dari banyaknya kegagalan, keterbatasan, dosa-dosa yang terjadi yang ditunjukkan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, Tuhan selalu punya umat yang disisihkannya, umat yang dipisahkannya, kelompok kecil orang percaya yang kemudian dipakainya untuk menjadi alat menuntaskan pekerjaannya. Jadi kira-kira nanti gambaran tema daripada kitab Yesaya ini adalah kita melihat seberapapun gagalnya umat Tuhan, tetap Tuhan akan sisihkan orang-orang yang memulai lagi pekerjaan Tuhan dan dipakai untuk membangkitkan sebuah kegerakan baru. Marilah kita mempersiapkan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita menyiapkan hati dalam doa, penyembahan, keintiman kita dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bila kiranya ketika kami akan memahami janji-janji keselamatan, walaupun disertai dengan hal-hal yang kelihatannya tidak nyaman, tapi kami percaya bahwa perspektif kami tetaplah adalah Tuhan yang setia dan tetap Tuhan yang menuntaskan pekerjaan-Mu dengan sedikit atau banyaknya orang. Haleluya. Kami terus akan mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap cinta kepada Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau tetap setia kepadamu, Tuhan Yesus. Oh Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Inilah kerinduan kami Bapa, untuk kami terus menjadi setia, dan biarlah kami bisa belajar dari kisah umat-Mu. Dalam ketidaksetiaannya, Engkau tetap setia. Dan oleh karena itu, kami juga di dalam kuasa Kristus hidup di dalam kesetiaan-Mu, dan nama-Mu akan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Sebelum kita membahas Yesaya 1, saya mau mengajak sahabat sekalian untuk melihat dulu siapa, bagaimana kitab ini sebagai survei singkat supaya kita bisa nanti mengikutinya dan kita tahu kerangka berpikir dari si penulis. Kitab Yesaya ditulis oleh Yesaya sendiri, yaitu Yesaya bin Amos, anaknya Amos. Dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama kita melihat di situ dikatakan penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesaya sendiri penulisnya. Arti dari nama Yesaya adalah Yahweh adalah keselamatan. Yahweh adalah keselamatan. Dan informasi tentang kehidupan pribadi Yesaya memang sangat sedikit. Kemungkinan ia menetap di Yerusalem dan memiliki akses ke istana Raja Yehuda. Nah, berdasarkan tradisi ia merupakan salah satu sepupu dari Raja Uzia. Dan dia memiliki kontak pribadi, hubungan pribadi yang cukup dekat dengan dua Raja Yehuda yang menjadi keturunan Raja Daud, yaitu Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia di dalam pasal yang ke-7 ayat 3 dan Raja Hizkia dalam pasal yang ke-38 ayat 1 dan 39 ayat 3. Yesaya menikah di pasal yang ke-8 ayat 1 dikatakan, dan dia memiliki dua orang putra. Yang pertama Shear Yashub, itu di pasal 7 ayat 3. Yang kedua anaknya bernama Maher Shalal Hasbas, pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Nah, Yesaya kemungkinan besar tahun kematiannya itu setelah wafatnya Raja Hizkia tahun 686 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan pada masa pemerintahan Manasye 686 sampai 642, karena Yesaya menuliskan riwayat hidup Raja Hizkia. Kita bisa melihat ini dalam 2 Tawari pasal yang ke-32 ayat 32. Berapa lama Yesaya melayani raja-raja Yehuda maupun Yerusalem? Dikatakan lamanya pelayanan ini diperkirakan paling sedikit 58 tahun. Dari saat kematian Raja Uzia di dalam Yesaya pasal yang ke-6, titik awal dikatakan
setelah matinya Raja Uzia aku melihat, ini seperti dikatakan panggilannya Yesaya sebagai nabi, yaitu tahun 739 sebelum Masehi hingga kematian Sanherib, Raja Asyur tahun 681 sebelum Masehi. Nah, menurut tradisi bapak-bapak gereja abad kedua Masehi, Yesaya menjadi martir. Cara meninggalnya itu adalah dia menjadi martir karena dibunuh oleh Raja Manasye. Justin Martir, seorang bapak gereja yang hidup antara tahun 100 sampai 165 Masehi, menuliskan bahwa Yesaya ini dibunuh dengan cara digergaji hingga terbelah dua badannya. Dan ini ada gambaran ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 37. Dikatakan bahwa para pahlawan-pahlawan iman itu yang tidak bahkan disebut, dikatakan mereka bahkan digergaji. Nah, jadi ini adalah gaya pembunuhan yang juga terjadi di dalam perjanjian lama. Jadi dia merupakan salah seorang tokoh iman yang matinya digergaji. Tujuan penulisan kitab ini mengingatkan para pembacanya, baik pada masa itu maupun sekarang, tentang satu hubungan yang spesial yang mereka miliki dengan Allah, dengan Yahweh, sebagai bagian dari umat perjanjian. Allah di sini bertindak sangat setia terhadap perjanjian Abraham. Karena Yesaya mengutip janji-janji yang dinikmati oleh bangsa Israel sebagai bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham. Yaitu dikatakan umat pilihan. Ini umat pilihan ini adalah janji Allah kepada Abraham. Lalu kemudian menikmati hubungan yang khusus dengan Allah. Mendapatkan warisan tanah di Kanaan seperti juga janji Allah kepada Abraham dan diteruskan kepada Musa. Dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Ini juga adalah janji Allah kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Dan Yesaya memanggil umat pilihan Tuhan itu untuk kembali kepada hubungan covenant atau hubungan ikat janji dengan Allah. Walaupun ada dosa-dosa yang mereka perbuat dan itu harus mereka tanggung, ada konsekuensinya, dan kita melihat konsekuensi daripada dosa ini, penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel terutama kerajaan Yehuda, mereka kemudian dibuang ke Babilonia. Tetapi Tuhan membebaskan kembali mereka, memberikan kembali janji berkat yang penuh sebagai bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Nah, secara umum kitab ini dibagi atas dua bagian kitab. Yang pertama Yesaya 1 sampai 39. Ini banyak bicara mengenai penghukuman dan bagaimana sikap Allah terhadap bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel. Nah, yang kedua yaitu Yesaya 40 sampai 66 yang biasanya paling suka dibaca oleh orang Kristen karena janji-janjinya bagus-bagus. Ya, senang kita. Karena ini adalah janji tentang keselamatan. Jadi kalau tema yang ditekankan pada bagian pertama dari pasal 1 sampai 39 itu penghakiman kepada Israel dan Yehuda. Sementara bagian kedua penekanannya pada keselamatan, pada penghiburan Allah kepada Israel, pada penghapusan dan penebusan dosa-dosa mereka. Dan kitab ini mengajarkan secara keseluruhan sebelum ada pemulihan perjanjian dengan Allah, dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan harus dibereskan lebih dahulu. Tidak boleh ada pengabaian. Tidak boleh kita mengatakan, udahlah lupakan saja. Tidak bisa. Dosa itu harus dihadapi, harus diperbaiki, harus dibereskan dengan cara yang benar. Baru kita akan melihat pemulihan terjadi. Nah, dengan menaruh konsep dan pikiran tadi, maka kita akan mempelajari kitab ini satu persatu, pasal demi pasal, dan supaya kita kemudian mengerti, ini loh yang diinginkan oleh penulis, supaya kita bisa menafsirnya dengan baik. Yesaya 1 merupakan satu gambaran persidangan ilahi. Jadi bayangkan saudara-saudara sekalian, sebuah sidang, ada hakim, ada jaksa yang akan memberikan dakwaan, lalu ada pembela, ada si tertuduh. Nah, kita akan melihat ini
yang menjadi gambaran daripada sebuah persidangan. Ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Bangsa Israel. Para pemimpin bangsa itu, baik rajanya maupun pemimpin-pemimpin rohaninya. Para imam-imam. Dan juga ada surat dakwaan. Nanti kita akan melihat siapa yang memberikan dakwaan itu, Allah sendiri. Jadi Allah di situ bertindak sebagai pendakwa, bertindak sebagai pembela, bertindak sebagai hakim. Nah, bayangin 3 lawan 1, gak mungkin lah yang satu menang. Kalau tidak nanti atas belas kasihan si hakim, tidak mungkin si terdakwa itu akan mengalami belas kasihan atau mengalami pembebasan. Nah, jadi mari kita lihat sekarang dimulai dari ayat 2, sidangnya dimulai. Sidang dimulai dengan memanggil saksi. Siapa saksinya dikatakan? Aku memanggil langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, istilah memanggil langit dan bumi adalah istilah saksi yang berkaitan dengan Allah sendiri. Karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta alam semesta, Dia datang sebagai saksi di situ. Supaya perkara itu menjadi kuat. Karena dikatakan mulai harus ada 2 saksi, sebuah perkara itu baru boleh dinaikkan. Siapa saksinya? Langit dan bumi. Nah, ini dua-duanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi di sini Nabi Yesaya tuh mengatakan Allah sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Jadi kita tahu nih, Nabi Yesaya ini nulis bukan mengada-ngada. Dia mendapatkan persetujuan dari Allah. Karena gak boleh orang memanggil langit dan bumi sebagai saksi apa yang dia sampaikan kalau itu bukan sesuatu yang benar. Nah, lalu kemudian dakwaannya dibacakan. Bagaimana dakwaan itu dibacakan? Kita melihat di sini adanya nanti pertama kondisi bangsa itu. Yang kedua, kondisi rohani dari para pemimpin-pemimpinnya. Yang ketiga, konsekuensi dari kondisi sosial mereka yang runyam dan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi ada 3 kelompok dakwaan yang ditampilkan oleh Allah sendiri melalui Nabi Yesaya kepada Israel. Tetapi mari kita lihat dulu seperti apa kondisi bangsa Israel pada waktu nubuatan yang disampaikan. Ayat 2-9 menggambarkan gambaran kondisi bangsa Israel. Tetapi ayat 4 itu jelas sekali. Ada 4 gambaran bangsa Israel. Dan jadi gambaran bangsa Israel itu digambarkan dengan 4 kata benda. Lalu kondisinya digambarkan dengan 4 kata sifat. Apa itu? Dia pakai kata bangsa, umat tebusan, keturunan atau benih, yaitu keturunan Abraham, dan orang-orang atau anak-anak Tuhan. Jadi ini 4 ini menggambarkan ini gambaran Israel. Nah, mari kita lihat bagaimana digambarkan keberdosaan Israel. Ya, di pasal yang 1 ayat 4. Mari kita fokus ke ayat 4. Dikatakan pertama, sungguh celaka bangsa yang berdosa. Jadi yang pertama, bangsa yang berdosa. Ya. Artinya terus-menerus berdosa dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah. Missing the mark, itu arti kata dosa di dalam bahasa aslinya. Ya, missing the mark. Yang kedua, dikatakan umat tebusan. Umat yang syarat dengan kesalahan. Jadi umat tebusan tapi syarat dengan kesalahan. Artinya terbeban dengan dosa-dosa dan dengan kejahatan. Yang ketiga, keturunan. Keturunan ini benih. Keturunan ini mengacu kepada keturunan Abraham. Tapi benihnya itu adalah benih yang jahat. Yang rusak. Yang sudah terselewengkan. Yang sudah koruptif. Keturunan yang terpilih telah berubah menjadi keturunan pembuat kejahatan. Yang keempat. Anak-anak atau orang-orang. Anak-anak Tuhan maksudnya ya. Yang berlaku busuk dan menghancurkan. Inilah kondisi bangsa Israel pada waktu mereka meninggalkan Tuhan. Menista yang Maha Kudus, berpaling membelakangi Tuhan. Ya, di ayat yang berikutnya dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, berpaling membelakangi Dia. Jadi ayat 4 itu sudah cukup menggambarkan apa yang terjadi kepada bangsa Israel menurut perspektif Allah. Ini merupakan prinsip dasar dari sebuah kemerosotan
rohani. Bangsa yang terus-menerus menolak Tuhan. Atau dapat dikatakan bangsa yang telah berubah dari bangsa yang saleh menjadi bangsa yang fasik. Dengan kata lain, menurut Allah, ini bangsa Israel yang harusnya bangsa unik, bangsa pilihan, sudah tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa lain yang asing, yang merupakan kejijian bagi Allah. Waduh, mengerikan sekali tuduhan Allah kepada bangsa ini. Bahkan ayat 5-8 merupakan gambaran karena kondisi bangsa ini, maka hukumannya mereka akan diserbu, terbuang, dan tanah mereka kosong terbengkalai. Dakwaan kedua, kondisi rohani para pemimpin yang mewakili bangsa Israel. Ayat 10-20. Coba perhatikan bagaimana Allah memandang pemimpin rohani mereka. Hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Loh, ini bukan ngomong Sodom dan Gomora, kan sudah hancur Sodom Gomora. Ini 700 tahun. Jadi berarti kalau Sodom Gomora itu di masa Abraham, kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi, lah ini udah tahun 700. Lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia katakan pemimpin Sodom, pemimpin Gomora? Ini bicara mengenai kualitas rohani. Jadi kalau kita menafsirkan nubuatan tuh mesti hati-hati. Karena belum nggak bisa kita tafsirkan letterlek. Karena ini bicara mengenai dia menggambarkan kualitas rohani bangsa, pemimpin rohaninya udah sama seperti pemimpin Sodom, sama seperti pemimpin Gomora yang menjijikkan Tuhan. Makanya dihakimi sampai mati dan tidak ada bekasnya. Nah, bagaimana bangsa Israel berhubungan dengan Allah? Itu menentukan sekali. Dengan kata lain, iman bangsa menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan orang Israel. Nah, kalau kita melihat kondisi kerohanian Israel, bayangkan, coba perhatikan. Mereka itu setia melakukan perayaan-perayaan atau mengingat hari raya mereka, ayat 13 dan 14. Persembahan-persembahan kurban dijalankan di dalam ayat 11. Tetapi dalam ayat 12 mereka justru menghina, menginjak pelataran bait Allah. Artinya walaupun mereka melakukan semua ritual dengan baik, dengan pasti, tapi tetap tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, akhirnya ini semua menjadi beban, tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam ayat 13-15. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Kamu harus bertobat kembali dari dosamu itu dalam ayat 16-20. Caranya, tahirkan dirimu, jauhkan perbuatan jahat, berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, bela hak-hak anak yatim, perjuangkan nasib para janda. Ini perintah-perintah yang membuat mereka mengatakan kalau kamu mau keluar, ini loh ibadah yang sejati itu sebenarnya. Bukan sekedar ritual. Nah, ayat 18, setelah kalau mereka nanti bertobat, ini janji pemulihan yang akan mereka nikmati. Yaitu apa? Pengampunan dosa, pemulihan, berkat dari hidup taat. Yaitu apa? Mereka akan menikmati hasil yang baik dari negeri itu. Jadi kalau kita bertobat dari kesalahan kita, lalu melakukan yang dikatakan di dalam ayat 16 sampai dengan 20 tadi, lalu kemudian kita akan menikmati kembali pemulihan hubungan dan berkat. Tetapi ayat 20, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan mengalami kekalahan. Sungguh Tuhan sendiri yang mengucapkan. Jadi kalau Tuhan yang mengucapkan ini pasti terjadi. Ya, kalau bangsa itu tidak mau bertobat, dia dikalahkan, dibinasakan oleh pedang, oleh kematian. Jadi yang pertama tadi dakwaan kondisi masyarakat di hadapan Tuhan, kondisi para pemimpinnya secara rohani. Dakwaan ketiga, kondisi sosial kemasyarakatan dan konsekuensi yang akan mereka pikul. Itu ayat 21-31. Apa kondisi masyarakatnya? Kota yang dahulunya setia dengan Tuhan berubah menjadi pelacur. Artinya Yesaya ini suka memakai
sebuah metafora atau ilustrasi tentang imoralitas. Bukan berarti dia orang immoral, bukan. Karena dia mengatakan bahwa pelacur itu adalah orang-orang yang menjual kesetiaan. Sama seperti orang yang berzina. Makanya dosa perzinahan, baik itu seksual maupun penyembahan berhala, itu sama dengan pelacuran atau juga menunjukkan ketidaksetiaan. Jadi pelanggaran terhadap kesetiaan perjanjian itu sama dengan perzinahan. Kan contoh, kalau seseorang berzina itu artinya dia memiliki hubungan lain di luar pernikahan. Itu namanya berzina. Kalau cabul sebelum menikah, jadi pre-marriage, melakukan hubungan seks, itu namanya percabulan. Tapi kalau perzinahan itu orang yang sudah menikah lalu punya orang lain. Ya. Nah, ini kenapa dikatakan perzinahan? Karena ini melanggar kesetiaan janji suami istri. Makanya disebut perzinahan. Jadi jangan dibaptis dengan kata-kata yang lebih enak, selingkuh gitu ya. Jangan. Bilang aja zina, selesai. Karena itu yang lebih cocok dengan Alkitab. Bukan selingkuh. Ya. Nah, mari kita lihat kembali lagi ke sini. Jadi dosa itu telah merusak, mendegradasi, menurunkan derajat kehormatan bangsa itu. Makanya dikatakan bahwa dosa adalah aib dan merusak derajat sebuah bangsa. Tetapi kebenaran itu meningkatkan derajat sebuah bangsa. Jadi di sini kondisi masyarakat Israel, Yehuda, sudah terdegradasi, turun derajat. Termasuk para pemimpinnya menjadi apa dikatakan? Pemimpin berubah menjadi pemberontak. Berarti mereka menjadi para pelanggar-pelanggar hukum. Mereka sudah mengangkangi hukum-hukum yang ada. Mereka memakai hukum-hukum yang ada, menelikung, membelok-belokkan. Hanya untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya pemimpin telah menjadi pemberontak. Yang kedua, pemimpin bersekongkol dengan pencuri, penyuap, mengejar sogok. Dengan kata lain, pemimpin sudah sangat koruptif. Pemimpin sudah bergaul dengan pencuri. Apakah itu penyeludup kalau istilah modern sekarang? Apakah itu pemimpin yang kong kali kong dengan orang yang mau mencuri, yang mau markup anggaran? Apakah mungkin mereka adalah orang yang mau menerima gratifikasi atau suap? Nah, itu semua istilah-istilah ini masih ada sampai sekarang. Ini pemimpin yang menurunkan derajat bangsa itu. Lalu yang dikatakan pemimpin tidak membela orang lemah. Di sini orang lemah itu anak yatim dan para janda. Sudah lalim dengan kata lain. Tidak peduli lagi dengan orang kecil. Tidak peduli lagi dengan orang-orang yang lemah. Padahal Alkitab mengatakan, siapa yang membelas kasihan kepada orang miskin ini, orang lemah ini, memiutangi Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan kalau kita itu berurusan dengan orang lemah seperti anak yatim, janda-janda, orang miskin. Itu sebabnya pelayanan diakonia itu adalah pelayanan Tuhan kepada masyarakat. Itu cara kita menyampaikan kasih Allah selain daripada pemberitaan Injil. Nah, kondisi ini membuat apa? Tuhan mengacungkan tangannya. Kalau Tuhan mengacungkan begini artinya Tuhan menghakimi, menghukum bangsa itu. Jadi kalau ada kata tangan Tuhan teracung, itu adalah ungkapan Tuhan siap mencurahkan penghukuman kepada orang itu, bangsa itu, atau kepada umatnya. Adakah harapan kalau sudah dalam kondisi begini? Kayaknya sudah hancur-hancuran ini bangsa ini. Wah, dia biasanya gitu ya, kalau dakwaan itu pasti mematikan. Membuat orang itu terpojok dan tidak punya lagi daya bangkit. Tetapi, nah itu tadi. Allah yang sama selain dia menjadi jaksa, dia juga adalah pembela. Apa harapannya? Ayat 26. Dikatakan, Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan dibebaskan melalui keadilan dan orang-orangnya yang bertobat melalui kebenaran. Jadi ada jalan keluar. Kamu akan dipulihkan. Kalau dipulihkan berarti hancur dulu kan?
Nah itu nanti makanya mereka mesti melewati dulu penghakiman 70 tahun. Baru dipulihkan. Hakim-hakimnya, para hakim itu bicara mengenai para pemimpin. Ya, penasehat. Lalu kemudian mereka yang akan disebut kotanya dipulihkan dari kota pelacuran menjadi kota keadilan dan kota yang setia. Nah itu tadi, setia kan lawan dari ketidaksetiaan atau pelacuran atau perzinahan. Bagaimana caranya? Dikatakan ayat yang ke-25, Tuhan harus memurnikan dulu bangsa ini. Nah, memurnikan kan dibakar. Nah, kadang-kadang kita di konsekuensi dosa itu seperti kita dibakar. Ya, 70 tahun di pembuangan Babilonia itu adalah pemurnian bangsa itu. Yang kedua, ayat 26, Tuhan akan memulihkan mereka. Bagaimana? Ya, dilakukan lewat pertobatan. Tetapi kembali lagi, jika mereka tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Ayat 28 sampai dengan 30 akan terjadi. Saya bacakan. Namun, nah ini kalau namun berarti kalau kamu tidak mau melakukan itu, orang yang memberontak dan orang berdosa akan dihancurkan bersama. Orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon terbantin yang kamu dambakan. Dan kamu akan mendapat celah karena taman-taman yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon terbantin yang daunnya layu. Dan seperti taman tanpa air. 31 bahkan yang kuat menjadi seperti rumput kering. Pekerjaan mereka menjadi seperti bunga api. Keduanya akan terbakar bersama. Dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Ini kalau kamu tidak mau bertobat, kata Tuhan kepada Israel dan Yehuda. Itulah yang akan terjadi. Apa itu saudara? Satu, Tuhan akan mempermalukan kamu. Orang yang tidak mau bertobat, ngeyel, keras kepala, tegar tengkuk, Tuhan akan mempermalukan mereka. Dijatuhkan gitu. Yang kedua, mereka menjadi orang yang tercela. Aib. Oh, nama mereka rusak. Keturunan mereka pun akan menjadi keturunan tercela. Lalu dikatakan di sini, kamu mengandalkan pohon-pohon terbantin, itu pohon-pohon kuat. Artinya karena apa? Karena bangsa-bangsa Yehuda kemudian mulai main mata dengan bangsa Asyur, dengan nanti kerajaan-kerajaan lain, minta pertolongan, sehingga akhirnya mereka tuh menjadi persoalan. Mereka marah, Tuhan marah kepada mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan ini terjadi pada waktu Raja Asa misalnya, minta pertolongan kepada Besa. Ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana di sini Tuhan mau mengatakan kalau kamu mengandalkan pohon-pohon terbantin itu, pohon itu akan layu. Artinya bangsa itu akan hancur. Dan betul, di mana bangsa Asyur sekarang? Di mana orang Aram sekarang? Sudah tidak ada. Layu. Lalu taman-taman. Nah itu bicara sebenarnya taman-taman itu mengarah ke satu loh. Babilonia. Karena di situ dulu ada yang namanya taman gantung. Hanging garden. Dan itu taman yang terkenal di Babilonia. Pada pada masa perjanjian lama. Kamu bergantung ke sana. Justru mereka akan merampok kamu. Dan betul kan? Apa yang dikatakan? Babilonia justru merampok mereka jadi habis. Dan mereka dibuang ke sana. Tetapi kemudian hilanglah kekuatan mereka. Hilang, habis. Semuanya terbakar sia-sia. Kalau kita melihat taman yang begitu indah pun hancur. Babilonia dikalahkan oleh Media Persia. Bangsa itu kalah. Dan kita bersyukur ketika Babilonia dikalahkan, Tuhan memakai Koreshi untuk memulangkan Israel kembali ke tanah perjanjian. Kerajaan Yehuda dipulihkan dan Yerusalem dibangun kembali, bait suci dipugar, tembok Yerusalem dibangun kembali oleh Nehemia. Dan kita melihat keberlangsungan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada hari ini kita sudah belajar. Kalau kita berdosa, jangan keraskan hatimu. Bertobat, minta Tuhan memulihkan kita. Lewati konsekuensi yang ada. Kasih karunia Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan kita. Kiranya ini menjadi pembelajaran baik pada kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.